Halo sobat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film India yang berjudul Gully Boy. Film India mengisahkan tentang perjuangan pemuda miskin untuk menjadi kaya melalui bakatnya dalam menulis yang mengantarkannya menjadi musisi rap yang diakui oleh negaranya. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan pencurian mobil yang dipimpin oleh Muin Arif di daerah Kumuh, Kurkula, dengan diikuti dua teman lainnya yang tidak tahu menahu tentang niatan Arif. Dia adalah Salman, dan tokoh utama dalam film ini yaitu Murad Ahmed. Dan betapa ketakutannya mereka saat Arif berhasil mencuri mobil milik seseorang. Walau akhirnya Salman menikmati keseruannya, namun tidak untuk Murad yang masih marah dengan tingkah Arif. Sebuah musik rap melantun menemani perjalanan mereka. Scene memperlihatkan kerusuhan di dalam rumah kecil sempit dan kumuh, masih di Kurkula, India. Murad menatap keadaannya yang tak pernah usai dari derita. Kali ini rumahnya yang sempit diributkan dengan perlakuan ayahnya yang sedang merencanakan mempoligami ibunya. Dan masih lagi harus menahan amarah melihat ibunya yang diperlakukan tidak adil. Murad hanya dapat terdiam sebelum kemudian ia pergi untuk kuliahnya. Murad berangkat dengan menggunakan bus umum. Beberapa menit kemudian penumpang perempuan muda naik bersama ibunya. Tatapan Murad dengan gadis itu sangatlah dekat. Mereka sedang menyembunyikan hubungannya dari orang tua mereka. Hal ini diperlihatkan saat ibu sang gadis turun terlebih dahulu dari angkutan umum. Kemudian dia, Safira Firdausi, yang diperankan oleh Alia Bhatt, datang mendekat ke arah Murad. Dan mereka pun saling berbagi handshake dan saling berpegangan tangan. Di hari setelah segala aktivitasnya, Murad mendapatkan telepon dari rumahnya. Wajah Murad terlihat sangat marah, namun ia hanya dapat memendamnya. Kemudian ia meninggalkan sahabatnya dan pulang ke rumah. Malam telah tiba. Ayah Murad datang bersama istri mudanya. Murad berdiri lemas di antara pintu masuk, hanya menatap keberadaan ayah dan ibu tirinya. Wanita muda itu telah menggantikan keberadaan ibu kandungnya. Beberapa kali Murad menatap ibu kandungnya dengan diam, menyimpan kemarahan dalam hatinya. Di setiap kali merasa jenuh dengan hidupnya, Murad menuangkan kata-kata indah di buku kuliahnya. Murad sangat pintar dalam bermain kata, bercerita tentang penderitaan di tanah kumuh miliknya. Scene memperlihatkan lingkungan kumuh yang sedang dikunjungi turis, termasuk rumah petak Murad, rumah sempit yang berisikan anggota banyak. Kemiskinan di lingkungannya menggambarkan penderitaan orang-orang di dalamnya yang tak pernah usai. Pada kesempatan itu Murad berbicara dengan salah satu turis, membicarakan tentang musik rap. Bahkan Murad menyanyikan irama rapnya tanpa canggung. Di hari berikutnya, aktivitas pagi pun dimulai. Istri muda ayahnya bagai permaisuri di rumah ini. Sedangkan istri tertuanya, ibu Murad, yang mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga. Ayah Murad yang emosian akan merasa marah jika salah satu keluarganya tidak menghormati istri mudanya. Di keadaan yang lainnya, Safira merupakan gadis dari keluarga yang kaya. Ayahnya berprofesi dokter di sana. Sedangkan dirinya sedang duduk di bangku kuliah kedokteran semester akhir. Ia merupakan kekasih hati Murad. Safira harus membohongi ayahnya setiap kali ingin bertemu dengan kekasihnya. Hubungan mereka terjalin secara rahasia. Scene memperlihatkan sifat pencemburu Safira, gadis berkerudung yang sangat mudah marah. Diperlihatkan saat Safira merasa kesal ketika mengetahui jika Murad sedang digoda oleh gadis lain, yang kebetulan ia adalah seseorang yang mereka kenal. Pada saat itu juga Safira pergi meninggalkan Murad demi untuk menemui Albina, gadis yang mencintai Murad. Sampainya di sana, Safira menghajarnya hingga terjadi keributan yang berujung mengantarkan keduanya di hadapan orang tua mereka. Dan keesokan harinya, Safira menceritakan semuanya pada Murad. Walau Safira tetap tidak mendapatkan pembelaan darinya. Murad bersikeras meminta Safira berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian setelahnya, Murad mengajak Safira pergi ke kampusnya. Hari ini ada festival musik. Scene memperlihatkan antusias Murad saat musik rap sedang berlangsung. Ia terlihat sangat menikmatinya di antara deretan penonton lainnya. Kala itu musik rap dibawakan oleh Srikan Bhosle dengan nama panggungnya Sir. Kembali pada waktu berikutnya, Murad harus menjadi wali saat kaki ayahnya terluka dan sedang mendapatkan perawatan. Ia harus beristirahat total selama 6 pekan. Pekerjaannya sebagai tukang sopir ia lemparkan kepada Murad.
Keputusan ayahnya membawa keributan yang kesekian kalinya di dalam rumah mereka. Dan berangkatlah Murad bekerja keesokan harinya bersama ibu tirinya yang bekerja sebagai pembantu di majikan yang sama. Murad terus berjalan tanpa bicara hingga sampai pada tempat kerjanya. Hari pertama Murad bekerja, ia melakukan semua pesan yang telah disampaikan ayahnya. Hari ini Murad memiliki jadwal kerja lembur, dan sayangnya kejadian yang menghinakan Murad kembali terjadi malam ini. Ketika itu keluarga kaya yang sedang dibawa Murad ke suatu pesta berdebat kecil perihal putrinya yang memilih jalan tidak sesuai yang diinginkan orang tuanya. Pada saat itulah sang majikan menanyakan pendidikan terakhir Murad. Kemudian mereka jadikan persamaan dengan putrinya bahwa mereka harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari sopirnya. Murad terdiam menahan lara di hatinya. Pesta meriah orang-orang kaya membangkitkan pemikirannya. Murad menuangkan kekecewaan hatinya dalam setiap kata. Pagi harinya setelah semalaman ia bekerja, Murad secara tidak sengaja melihat postingan seseorang di media sosial berisikan ajakan untuk semuanya yang ingin berkarya. Ini tentang musik rap yang disukainya, meminta untuk datang pada waktu yang telah ditentukannya. Kemudian Murad mendatangi tempat itu. Orang-orang rap sedang berkumpul di sana. Murad merasa sedang berada di dunianya. Ia menemui seseorang yang ia lihat di video tersebut, ialah Sir. Murad menyapanya soalnya ia adalah fans beratnya setelah melihatnya beberapa hari di kampus. Setelah berkenalan, Murad menunjukkan hasil tulisan padanya. Ia meminta agar kata-katanya dapat digunakan lirik rapnya. Namun Sir justru mengajarkan sesuatu pada Murad agar ia dapat berani mengutarakan isi hatinya sendiri dengan irama rapnya. Kali ini momen yang sangat pas untuknya. Dalam ketidakinginan Murad untuk tampil di depan mikrofon, Sher meminta Murad untuk giliran maju mengutarakan kata-katanya dengan irama rapnya. Dan ini pertama kalinya pula bagi Murad menuangkan karyanya. Mulanya Murad terlihat sangat ragu, walau akhirnya ia tampil dengan keluguannya. Setelah itu Murad mulai bergabung bersama musisi rap lainnya. Kebahagiaannya hari ini ia tumpahkan kepada kekasihnya. Ini kali pertamanya bagi Murad merasa berada di jalannya. Safira meminta Murad untuk mempertahankan pilihannya tanpa terbebani dengan rasa takutnya. Keesokan harinya Murad masih mendatangi tempat tersebut. Namun kedatangannya kali ini ia harus kecewa karena pukulan kata-kata rap dari lawannya. Sher kembali memberikan motivasinya untuk Murad, bagaimana harus jadi rap yang sebenarnya. Dan malam harinya saat Murad kembali bekerja menjadi sopir untuk majikannya. Pada saat itu di sebuah acara rap, ketertarikan Murad membawa langkahnya lebih mendekat ke arah suara. Namun seseorang menegurnya. Murad tidak diperbolehkan untuk lebih mendekat. Murad merasa tersakiti hatinya. Ia membawa langkahnya masuk ke dalam mobilnya. Murad kembali bermain kata menuangkan suara hatinya. Mulanya perlahan hingga kemudian ia dengan totalitasnya mengekspresikan setiap katanya masuk dalam irama rapnya. Hingga Murad tertidur. Hingga pagi petang datang, Murad menjemput majikannya. Ia keluar dari gedung dengan linangan air matanya. Dalam perjalanan pulang, Murad hanya dapat terdiam walau sebenarnya ia ingin bertanya. Ada pembatas di antara mereka. Perasaan itu dijadikan lirik untuk irama rapnya. Setelah menulisnya, Murad mencoba merekam suaranya menggunakan handphonenya. Keesokannya ia datang menemui Sher di rumah yang lebih baik darinya namun masih pada lingkungan yang kumuh. Sher berasal dari keluarga yang juga tak kalah buruknya dengan Murad. Hasil tulisan Murad yang telah direkamnya ia tunjukkan pada Sher, sahabatnya. Sher mengajarkan irama rapnya. Dan setelahnya karena Sher merasa hasil tulisannya bagus, ia menyarankan untuk melakukan rekaman. Dan hasilnya akan diunggah di YouTube. Hari-hari Murad ia sibukkan dengan menciptakan lirik rap dan iramanya. Dibantu oleh Sher, diam-diam Murad mulai berlatih di rumahnya. Dia juga memperlihatkan ketidaksukaan ayahnya saat memergokinya. Namun Murad pergi meninggalkannya begitu saja. Siang ini waktu Murad dan teman-temannya membuat rekaman hasil karyanya. Setelah berlatih, Murad sedikit mulai leluasa untuk menuangkan setiap lirik rap yang diciptakannya masuk dalam rekamannya. Dan setelah selesai pengeditan, video ciptaan mereka mulai diekspor dalam YouTube. Kemudian mereka menamakan diri Murad sebagai Gali Boy, yang artinya pria jalanan. Setelah keesokannya, video Gali Boy mendapatkan respon yang bagus. Namun ada satu komentar yang membuat mereka harus melayani setiap chatnya. Ia bernama Sky. Bahkan ia juga mengirimkan irama yang seharusnya kepada Murad dan Sher.
membuat Seth terkagum dan akhirnya mereka membuat janji untuk bertemu. Shin memperlihatkan keributan di rumah Murad untuk kesekian kalinya disebabkan ibu tirinya yang memperlihatkan rekaman Murad di YouTube. Murad menjawab apa adanya saat ayahnya meminta pertanggungjawaban apa yang baru saja dilihatnya. Namun ayahnya justru menampar Murad, bahkan ibunya tak dapat memberikan perlindungan dari amarah ayahnya. Shin kembali memperlihatkan ketidakpedulian Murad setelah teguran dari ayahnya semalam. Ia tetap mendatangi Shar untuk bertemu dengan musisi bernama Sky. Dan betapa terkejutnya mereka saat mengetahui jika Sky adalah seorang wanita. Sky memberitahu mereka jika ia lulusan dari sekolah musik di Amerika. Dan pada pertemuan itu mereka bertiga telah menyetujui kesepakatan untuk melakukan kolaborasi bersama. Semua biaya rekaman dan yang lain akan ditanggung oleh Sky. Murad dan Shar hanya butuh menciptakan lirik dan iramanya saja. Dengan hasil hak cipta dibagi 50% dengannya. Kebahagiaan Murad ia sampaikan kepada Safira. Namun Safira sedikit keberatan setelah mengetahui jika Murad bekerja sama dengan seorang wanita. Rasa cintanya kepada Murad membuat Safira mudah terbakar dengan api cemburu. Malam itu saat Murad sedang belajar dengan mata kuliahnya, keributan kembali terjadi di antara kedua orang tuanya. Hal ini berkaitan dengan nyanyian Murad yang disukai oleh istri mudanya. Ayahnya begitu marah hingga ia memutuskan agar istri tertuanya untuk pergi dari rumahnya. Ibu Murad mulai menuntut dia sebagai istrinya yang tak pernah diperdulikannya. Murad datang memeluknya. Berkat video dari YouTube-nya, Gullyboy mulai dikenal oleh masyarakat. Setelah melewati beberapa harinya, dari ujian kuliahnya, dari bertemu dengan Safira, dari berlatih rap dengan Shir, Murad menikmati perjalanan waktunya untuk terus berkarya di musik rapnya. Setelah mencoba mendendangkan di hadapan Sky, perempuan itu sangat menyukainya. Ia memandang Murad dengan pandangan yang berbeda. Sky memutuskan untuk membuat rekaman videonya di pemukiman tempat tinggal Murad. Pada scene ini memperlihatkan ketidakpedulian Murad terhadap ayahnya. Hari rekaman pun tiba. Shir berduet dengan Murad. Ketidaknyamanan Safira melihat Murad dengan wanita lain dimulai hari ini. Saat Sky membenahi baju Murad di hadapannya, Safira masih menahan rasa cemburu di hatinya. Menyaksikan acara rekam video kekasihnya agar dapat berjalan dengan baik. Rekaman video pun berakhir dengan sempurna. Murad sangat bahagia dengan kemampuannya. Shin memperlihatkan video yang direkam dalam Daravi begitu cepat menjadi populer. Bahkan Murad membagi kebahagiaannya kepada ibunya, memperlihatkan hasil karyanya. Kemudian Sky menelponnya pada malam itu, memintanya untuk bertemu. Saat itu Sky membawa Murad pergi menghabiskan malam bersama teman-temannya. Sky menciptakan karya di setiap jenis jalanan menggunakan pilok, pada sebuah poster dan banyak hal lainnya. Malam itu Sky memperlihatkan kebebasannya kepada Murad, hingga pemuda lugu itu benar-benar tenggelam dalam kebebasan yang sama. Setelah kepulangan kedua teman yang lainnya, Murad masih berdamai dengan Sky. Dalam percakapan mereka, Sky tak lepas memandangnya, dan malam itu pertama kalinya bagi Murad mengkhianati cintanya. Dan pada pagi harinya, Murad harus melakukan kebohongan saat Safira menelponnya dan menanyakan keberadaannya semalam. Waktu itu Safira memberitahukannya bahwa ia telah menemukan tempat untuk pesta perayaan videonya. Dan pada saat ini perlakuan Murad tidak seperti biasanya. Bahkan Murad seperti tidak menanggapinya. Keresahan Murad setelah kejadian malam kemarin membuatnya gelisah. Telepon dari Sky pun ia abaikan. Dan pada kebersamaan dengan teman-temannya, sebuah berita tentang audisi peserta rap di mana pemenangnya akan tampil di pembukaan konser Nas, penyanyi rap yang telah mendunia, dan mendapatkan uang sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian malam harinya, saat pesta perayaan rekaman pertama mereka, keributan harus terjadi saat secara tidak sengaja Safira melihat foto kekasihnya pada malam kemarin dengan Sky. Hal ini membuat Sky kebingungan untuk mengambil sikap, hingga akhirnya ia memberitahukannya pada Murad. Namun terlambat, emosi Safira telah memuncak. Murad mencegah kekasihnya terlebih dahulu. Sky mencoba menjelaskan, namun tidak dapat diterima oleh Safira. Hingga akhirnya di penghujung perdebatan mereka, Safira memukulkan botol di kepala Sky. Murad meneriaki kekasihnya yang baginya telah melewati batas. Setelah dari semua masalah, Sky masih memaafkannya dan memilih untuk berdamai. Peristiwa malam ini membuat hubungan kisah cinta Safira terbongkar setelah ia mengatakan yang sejujurnya pada orang tuanya. Bahkan ibunya menamparnya. Namun hal ini bukanlah masalah besar yang sebenarnya. Masalah terbesar Safira adalah hubungan cintanya dengan Murad.
Ia sangat mengkhawatirkan perubahan hati Murad padanya, dan pada pagi itu Safira memastikannya. Ketidakpercayaan Safira atas diri Murad membuat pemuda itu terpancing emosinya dan memutuskan untuk menghentikan sesaat hubungannya dengan Safira. Setelah dari perdebatannya, Murad kembali mengunjungi Ski, berlatih musik rap untuk rekaman berikutnya. Dan sekali lagi Ski berusaha mencuri hatinya, dan kali ini Murad menghindarinya, mencoba menyadarkan keadaan yang sebenarnya kepada Ski atas dirinya yang miskin dan atas hubungannya dengan Safira yang ingin ia jaga. Setelah semua itu, Ski masih menerima keberadaan Murad. Di lain tempat, Safira sedang dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dengan ancaman jika Safira menolaknya maka ia akan kehilangan gelar dokternya. Saat ini Sir sedang memberitahukan segalanya kepada Murad, bagaimana trik bertanding pada musik rap. Tepat saat itu keributan kembali terjadi di antara kedua orang tuanya. Mereka sedang meributkan Murad. Saat ayahnya sedang memukul ibunya, Murad datang dan mencegahnya. Setelah itu Murad memutuskan meninggalkan rumah bersama ibunya. Singkat cerita, demi bertahan hidup, Murad meminta bantuan temannya untuk dapat menghasilkan uang untuk biaya hidupnya. Bersama dengan Arif, Murad membantu mencuri mobil dan menjualnya kembali. Hal itu terjadi hingga berulang kali. Dan dalam kesempatan di setiap waktunya, ia melatih kemampuan rapnya. Hidup Murad kini lebih bebas tanpa kekangan. Murad juga masih bekerja penuh waktu untuk pamannya. Di lain tempat, Ibu Safira sedang berusaha keras untuk menjodohkannya. Kala itu telah disiapkan beberapa foto calon laki-laki terbaik pilihan ibunya. Dan diantaranya ada foto Salman yang kebetulan merupakan teman baik Murad. Safira sengaja memilihnya. Hal itu ia lakukan demi untuk mengulur waktu agar orang tuanya mengizinkannya untuk menyelesaikan studinya. Dan di kesempatan lainnya, saat Murad sedang meminta izin untuk ikut berkompetisi pada pamannya yang sekaligus bos baginya, ia justru mendapatkan penghinaan darinya untuk tidak bermimpi terlalu tinggi. Setelah apa yang ia lakukan, Murad seperti dihadapkan dengan pilihan yang berat. Memilih untuk mempertahankan pekerjaannya atau memilih meninggalkannya untuk mendapatkan kebebasan hatinya. Hari-hari itu Sir menghubunginya beberapa kali, namun Murad mengabaikannya. Setelah mempertimbangkannya dalam waktu yang lama, tersisa beberapa jam saja untuk kompetisinya, Murad telah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dari pamannya. Murad sampai tepat pada waktunya. Bersama Sir, ia masuk dalam peserta kompetisi hari itu. Setelah melewati beberapa audisi, तुम दबा के निकल तू शेर का पाल लास्ट लोकल का टाइम हो गया जाके जल्दी कपड़े सिलाए ले खुद के दम पे नहीं लिए मैंने अपने पास. Setelah Murad berhasil melawan tandingannya yang telah merendahkannya, Murad masuk dalam 10 besar setelah Sir tersingkirkan. Sir telah memperlihatkan proses pertemuan dua pihak keluarganya dan keluarga Salman. Pada saat itu, Salman yang terkejut jujur diancam oleh Safira untuk segera memberitahu Murad untuk menelponnya. Jika tidak, maka Safira akan menikahinya. Kemudian keesokan harinya, Salman menyampaikannya kepada Murad. Pada malam harinya, Murad menerobos masuk ke kamar Safira. Hal ini menjadi awal perbaikan hubungan Murad dengannya. Dan sepulangnya dari tempat Safira, ayahnya mengunjunginya untuk memakinya karena ia telah keluar dari pekerjaan di kantor pamannya. Murad melawannya kali ini. Ia memutuskan untuk memilih keputusan hidupnya sesuai hati nuraninya. Kejadian naas kembali harus Murad temui siang itu. Kawannya Arif tertangkap sebagai pencuri mobil. Nama Murad terselamatkan olehnya. Kemudian ia berharap Murad dapat memenangkan pertandingannya agar dapat menebusnya keluar dari penjara. Hal itu akan menjadikan motivasi baginya. Dan tibalah hari final penentuan juara yang akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dan kesempatan bernyanyi rap di pembukaan konser Nas. Inilah waktu Murad untuk menunjukkan kemampuannya. Ia ingin membebaskan diri dari belenggu kemiskinan demi menghilangkan pikiran beberapa orang yang merendahkannya. Karena hal-hal itulah lirik rapnya menghantarkannya menjadi pemenangnya. Film berakhir di mana keluarga dan teman-teman Murad menyaksikan saat Murad sebagai pemenang kontes memulai penampilannya di pembukaan konser Nas. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment.
dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye bye.